Bisnis air mineral sebenarnya adalah cara paling brilian sekaligus paling kejam dalam menjual sesuatu yang seharusnya menjadi hak asasi manusia secara gratis. Perusahaan raksasa global telah mengubah sumber daya alam yang melimpah menjadi komoditas bernilai miliaran dolar dengan skema yang merampas kedaulatan air komunitas lokal demi maring keuntungan yang tidak masuk akal. Bayangkan sebuah realita di mana air yang mengalir di bawah kaki Anda, yang seharusnya menjadi milik publik, tiba-tiba dikuasai oleh korporasi dengan izin pemerintah yang dipertanyakan. Ini bukan sekadar cerita tentang botol plastik. Ini adalah kisah tentang bagaimana kapitalisme tingkat ekstrim berhasil memonetisasi kehausan manusia. Mari kita bedah anatomi dari Empire of Water. Semuanya dimulai dengan strategi akuisisi yang sangat presisi. Raksasa seperti Nestle atau Danone, dalam kasus yang sering kita lihat di berbagai belahan dunia seperti di Michigan, Amerika Serikat, atau bahkan beberapa wilayah di Asia, seringkali masuk ke daerah pedesaan yang memiliki sumber mata air alami. Mereka datang bukan dengan janji perang, melainkan dengan janji lapangan kerja dan investasi infrastruktur. Mereka membangun pabrik, menyedot ribuan galon air per menit dari akuifer bawah tanah, dan menjualnya kembali ke masyarakat dengan harga ribuan kali lipat dari biaya produksinya. Namun, ada harga tersembunyi yang tidak pernah tertulis di label botol yang tampak jernih itu. Ketika ekstraksi besar-besaran dilakukan, permukaan air tanah turun drastis. Sumur-sumur warga lokal mengering. Ekosistem sungai di sekitar pabrik kehilangan debit alaminya, menyebabkan kematian flora dan fauna yang bergantung pada aliran air tersebut. Masyarakat yang tadinya tidak perlu membayar sepeser pun untuk air bersih, kini terpaksa membeli air kemasan dari perusahaan yang sama yang telah mengeringkan sumur mereka. Ini adalah lingkaran setan yang sempurna. Mereka menciptakan masalah, lalu menjual solusinya. Strategi ini disebut dengan privatisasi terselubung. Lebih dalam lagi, mari kita bicara soal lobi politik. Bagaimana mungkin perusahaan bisa mendapatkan izin untuk memompa air secara gratis atau dengan tarif sangat murah di saat warga lokal dilarang menggunakan air yang sama untuk kepentingan pribadi? Jawabannya terletak pada kekuatan dana kampanye dan posisi dominan mereka dalam ekonomi lokal. Mereka menjadi pemberi kerja terbesar di wilayah tersebut. Jika pemerintah daerah berani melawan atau menaikkan pajak penggunaan air, perusahaan tersebut dengan entengnya mengancam akan hengkang dan menutup pabrik, yang berarti ancaman pengangguran massal. Ini adalah pemerasan terstruktur yang legal di mata hukum. Dalam dunia bisnis, ini disebut dengan vertical integration yang ekstrim. Perusahaan tidak hanya menjual produk, mereka menguasai seluruh siklus hidup produk tersebut, dari ekstraksi hingga distribusi ke rak retail. Mereka menciptakan ketergantungan. Di negara-negara berkembang, narasi yang mereka bangun sangat efektif, air keran tidak aman, Anda butuh perlindungan dari botol kami. Dengan mengikis kepercayaan publik terhadap infrastruktur air pemerintah, mereka memastikan pasar mereka tetap eksis dan terus tumbuh. Ini adalah psikologi ketakutan yang dikemas dalam desain botol yang elegan dan pemasaran yang menyentuh sisi kesehatan. Namun, perlawanan mulai muncul. Di berbagai belahan dunia, aktivis lingkungan mulai menantang legalitas izin pengambilan air ini. Kasus-kasus di pengadilan seringkali berlarut-larut selama 1 dekade, sementara perusahaan terus menyedot air tanpa henti. Di saat putusan pengadilan akhirnya keluar, seringkali sumber air tersebut sudah rusak permanen. Inilah alasan mengapa air mineral sering disebut sebagai emas biru, abad ke-21. Ini bukan tentang sekadar hidrasi, ini adalah tentang penguasaan atas sumber daya paling dasar untuk kelangsungan hidup manusia. Kita hidup dalam era di mana perusahaan telah melampaui batas kedaulatan negara dalam hal pengelolaan sumber daya. Mereka memiliki tim hukum yang lebih besar dari Departemen Hukum Pemerintah Daerah. Mereka memiliki PR yang mampu memoles citra perusahaan menjadi sahabat lingkungan dengan iklan-iklan tentang keberlanjutan, padahal di balik layar, mereka secara agresif menguras sumber daya alam yang tak terbarukan. Strategi, greenwashing, inilah yang membungkam kritik publik. Mereka menanam ribuan pohon, tapi menghabiskan jutaan liter air yang seharusnya menghidupi hutan tersebut. Kesimpulannya, setiap kali Anda memegang botol air mineral dari brand besar, ingatlah bahwa Anda bukan sekadar membeli air. Anda sedang berpartisipasi dalam sistem ekonomi yang memprioritaskan akumulasi kapital di atas keberlangsungan ekosistem dan hak masyarakat lokal. Dunia sedang bergerak menuju krisis air global, dan perusahaan-perusahaan ini sedang memposisikan diri mereka sebagai satu-satunya pemilik keran dunia. Jika kita tidak mulai mempertanyakan dari mana air kita berasal dan siapa yang sebenarnya berhak atasnya, kita mungkin akan terbangun di masa depan di mana setiap tetes air yang kita minum harus dibayar dengan harga yang dikendalikan oleh segelintir korporasi di sebuah ruang rapat mewah. Jangan biarkan mereka menormalisasi perampasan hak dasar ini demi keuntungan jangka pendek. Jika Anda terkejut dengan fakta brutal di balik industri ini, Anda wajib menonton video kami tentang bagaimana raksasa retail memanipulasi otak Anda lewat tata letak rak supermarket yang dirancang secara psikologis untuk membuat Anda bangkrut. Penjelasannya jauh lebih mengerikan dari apa yang Anda bayangkan.